Ibnu Arabi menjelaskan kepada kita bahwa sholat itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah ini, dengan memahami tingkatan-tingkatan sholat, kita faham sholat yang kayak apa yang bisa membuat diri kita tercegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tingkat pertama sholat, kata Ibnu Arabi, ini disebut sebagai sholat badaniyah. Di mana yang sholat itu adalah fisik kita, jasad kita. Inilah berlaku 13 rukun yang kita udah pelajarin dari sejak SD itu. Oke. Untuk sekedar sah sebuah sholat, apabila terpenuhi 13 rukun ini, selesai. Niat, takbir, baca Al-Fatihah, takbir lagi, ruku, tumak ninah, diam sebentar. Nggak usah baca apa-apa. Iktidal, nggak usah baca apa-apa, diam sebentar, tumak ninah. Sujud, tumak ninah, nggak usah baca apa-apa. Duduk, diam sebentar, nggak usah baca apa-apa. Begitu seterusnya, sampai 13 rukun itu terpenuhi. Walaupun kita bacanya sekedar apa yang menjadi rukunnya aja, udah sah. Ini sholat level paling awal, paling pertama namanya sholat badaniyah. Nah, oke. Sehingga Ibnu Arabi mengatakan, sholat ini harus ditingkatkan. Jangan cuma begitu doang, cuma sekedar memenuhi rukunnya doang. Jangan, kata Ibnu Arabi. Yaitu kita harus naik kepada tingkat yang kedua, yang disebut sebagai sholatun nafs. Yaitu jiwa kita ikut sholat. Di mana dalam sholat itu bukan aja 13 rukun terpenuhi, tapi bacaan-bacaannya pun kita fahami maknanya. Nah ini. Jadi waktu kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kita paham apa yang kita baca. Qul huwallahu ahad, kita paham apa yang kita baca. Ini adalah sholat tingkat kedua, yaitu sholat nafs. Di mana jiwa kita ikut sholat, kita pahami apa-apa yang kita ucapkan di dalam sholat tersebut. Oke. Nah, kemudian Ibnu Arabi nambah lagi satu. Kita harus naik lagi ke tingkat berikutnya, yaitu sholatul qalbi. Nah, ini adalah sholat. Bukan saja kita memahami maknanya dari apa yang kita baca di dalam sholat, tapi juga di dalam tingkatan yang ketiga ini, kita waktu sholat merasa dilihat oleh Allah. Nah ini. Atau dengan kata lain, tingkat yang ketiga itu, yaitu sholatul qalbi, ini adalah tingkat ihsan tingkat pertama. Ingat gak Rasulullah SAW mengatakan, apa itu ihsan? Ihsan adalah kita melakukan suatu amal soleh, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa, maka seakan-akan engkau dilihat Allah. Nah, jadi tingkat yang ketiga, sholatul qalbi, ini sama juga dengan tingkatan ihsan yang pertama. Yaitu waktu kita sholat, bukan aja kita paham maknanya apa yang kita baca, tapi juga kita merasa dilihat oleh Allah. Sehingga kita betul-betul jaga tuh. Tingkat yang keempat adalah sholatul sir. Oke, sholatul sir. Sholatul sir ini adalah bukan saja kita memahami apa yang kita baca, bukan saja kita merasa dilihat oleh Allah, tapi kita juga merasa didengar oleh Allah. Nah, ini kalau dalam ayat Qur'annya disebutkan faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Nah, jadi apabila hambaku menanya tentang diriku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Mintalah padaku, maka aku akan berikan. Falyastajibuli. Nah, kalau engkau mau dikabulkan permintaan-permintaanmu, maka lakukanlah perintah-perintahku dan berimanlah padaku. Jadi di level tingkatan yang keempat ini, kita bukan aja merasa dilihat oleh Allah, tapi kita merasa didengar oleh Allah. Nah, kita naik lagi satu tingkat. Kemudian kita naik tingkatan yang kelima sekarang, yaitu yang disebut dengan sholatul ruh. Oke. Ini sekarang ruh kita ikutan sholat. Levelnya udah naik lagi. Nah, tingkat 5 ini sama juga dengan ihsan tingkat 2. Yaitu pada sholatul ruh ini, kita bukan saja merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, tapi pada tingkat kelima ini, kita seakan-akan dapat melihat Allah. Nah,
Bukan melihat kekuasaannya Allah lagi. Kalau kekuasaan Allah bisa kita lihat pakai mata kepala kita sendiri, enggak. Ini kita lihat Allah. Bukan dengan mata kita, tapi dengan mata hati kita. Roh kita melihat Allah. Nah, ini namanya sholat level kelima. Yaitu sholat Rasulullah SAW tadi bilang, seakan-akan engkau melihat Allah. Inilah dia yang dimaksud dengan level kelima oleh Ibnu Arabi. Namanya tingkatan sholatul ruh. Di mana kita bisa melihat Allah. Mata kita nggak bisa, tapi mata hati kita bisa. Bukan pakai jasad yang lihat Allahnya, tapi pakai roh kita melihatnya. Tingkat keenam kita sebut sebagai sholatul akhfa. Oke. Sholatul akhfa ini naik lagi levelnya. Di mana dalam sholatul akhfa ini bukan saja kita seakan-akan bisa melihat Allah dengan mata hati kita, dengan roh kita, tapi kita sudah terseret dalam arus cintanya Allah. Kita nggak merasa lagi sholat itu sebagai suatu kewajiban. Bahkan bukan lagi melihat sholat itu sebagai suatu sunnah. Bahkan kita tidak lagi melihat bahwa sholat malam tahajud kita itu sebagai maqamam mahmudah. Enggak. Tapi kita udah terseret dengan kasih sayangnya Allah. Kita udah masuk dalam pusaran cintanya Allah. Di mana kita sudah merasakan cintanya Allah. Kita udah ketagihan sholat. Nah itu. Karena di sholat itu kita merasakan kasih sayang dan cintanya Allah. Dan level yang paling tinggi, level yang 7, dalam kitab tafsirnya Ibnu Arabi itu disebutkan bahwa level 7 sebetulnya udah nggak ada sholat lagi. Disebut sebagai sholatul fana. Karena kita telah merasa, kalau kayak magnet ya, biar gampang ngerti ya. Ini ada magnet nih. Nah ini ada besi. Ketika kita udah masuk dalam lingkaran pusaran magnet tersebut, maka kita akan tertarik dan bersatu dengan magnet tersebut. Nah ini namanya level 7. Jadi kita tuh tertarik, begitu kuatnya daya tarik cintanya Allah itu, sehingga kita bersatu, nempel dengan magnet tersebut. Inilah kalau dalam hadisnya Rasulullah SAW, Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ketika mereka memandang, akulah yang menjadi matanya. Ketika mereka berjalan, maka akulah yang menjadi kakinya. Ketika mereka bicara, maka akulah yang menjadi mulut, dan seterusnya. Sehingga kita, kalau dalam, sebaiknya nggak kita bahas di sini, tapi kalau dalam kitabnya Ibnu Arabi itu, inilah ketika kita merasa diri kita fana. Diri kita udah hilang. Oke? Sehingga kita merasakan begitu dekat dengan Allah, dalam artian bukan kita bersatu dengan Allah, itu bukan maksudnya ya. Tapi dalam artian bahwa semua kehendak-kehendak kita udah nggak ada. Yang ada hanya kehendak Allah doang. Nah ini yang dimaksud itu. Ego kita udah nggak ada. Yang ada cuma kehendak Allah doang. Inilah sebetulnya yang kalau dalam kalimatnya Imam Ghazali disebutkan, kalau engkau mau ada, engkau harus tidak ada. Ini dia. Itu sebabnya di dalam tingkatan yang ketujuh ini, kadang-kadang ketika kita belajarnya enggak bertahap begitu, kita jadi keliru. Kita sangkain kita bisa, kalau kita udah level 7, maka kita level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya enggak perlu lagi salah. Jadi ada beberapa kawan yang keliru memahaminya, sehingga dia cukup eling, cukup mengingat Allah, cukup merasa bersatu dengan Allah, sehingga sholat badaniyahnya nggak perlu, nggak bisa. Dalam ajaran tasawuf yang benar, kita harus tetap melaksanakan sholat badaniyah. Kemudian kita naik level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7. Dan ketika kita pun telah sampai pada level 7 itu, yaitu sholatul fana, ketika kita tidak merasa diri kita udah nggak ada lagi, maka kita tetap harus melakukan yang lain. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu terkena panah, nancep panah di punggungnya. Waktu itu belum ada ilmu bedah segala macam. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cabutlah anak panah ini ketika aku sedang sholat. Ya. Jadi ketika beliau lagi sholat, dia udah naik sampai level 7. Ketika anak panah dicabut, nggak berasa apa-apa. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Ketika lagi sholat, beliau kemudian ditusuk oleh, dibunuh dengan pisau, ditusuk oleh orang, dia nggak berasa apa-apa. Malah ketika dia udah selesai, dia tanya, tadi siapa ya? Ya, nusuk siapa, kata dia, benar nggak? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwa yang menusuknya itu bukanlah kaum muslimin, beliau merasa bahagia. Oke. Jadi yang ini harus kita pahami, ini adalah tingkatan-tingkatan salat menurut Ibnu Arabi. Bukan berarti kalau kita makin tinggi tingkatannya, kita bisa meninggalkan syariat, kita boleh meninggalkan sholat badaniyah yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.